Chapter 91. Palsu dan Nyata 3. Petik 2. Kamis, setelah akhir kelas. Saat ini, saya berdiri di depan pintu masuk asrama 2. Asrama 2 adalah asrama putri, jadi itu adalah tempat terakhir yang saya harapkan untuk dikunjungi. Tetapi saya tidak punya pilihan lain. Jika saya tidak menyelesaikannya hari ini, akan terlambat. Kompetisi kelas dimulai besok, dan begitu selesai, semua orang akan sibuk mempersiapkan ujian tengah semester dalam 2 minggu. Bukannya aku akan sibuk, tetapi orang yang aku rencanakan untuk ditemui adalah. Setelah menarik napas dalam-dalam, saya berjalan ke pintu masuk asrama 2 yang cantik. Tidak lama kemudian, saya bertemu dengan seseorang yang tidak terduga. Mengenakan pakaian yang nyaman, dia sepertinya sedang menuju ke perpustakaan. Saya menyambutnya. Rahel C. Ketika Rahel melihatku, dia berhenti di tempatnya dan menelan ludah. Sepertinya dia tidak berencana untuk pindah dari tempat itu, jadi aku mendekatinya terlebih dahulu. Apakah kamu pergi ke perpustakaan? Ya, apa yang kamu lakukan di sini? Ada yang harus aku lakukan. Saya menjawab sambil tersenyum. Kemudian, saya memeriksanya dengan cermat. Selama periode ujian, dia terlihat sedikit berbeda. Rambutnya tampak lebih acak-acakan dan tidak terawat. Dia sepertinya mendorong dirinya sendiri karena aku adalah pesaingnya. Oh benar, kamu belum bertanya padaku akhir-akhir ini. Petik 2. Kupikir aku harus mencoba menyelesaikannya sendiri sebelum mencari bantuan. Juga, Hajin Si juga perlu belajar. Oh benarkah? Jika Anda mengalami masalah, Anda selalu dapat bertanya kepada saya. Saya baik-baik saja dengan itu. Petik 2. Sebagai tanggapan, Rahel mengangguk dalam diam. Saya ingin pergi bersamanya ke perpustakaan, tetapi saya tidak punya waktu. Maka kamu harus pergi. Sampai jumpa besok. Iya nih. Rahel berlari. Dia tampak tergesa-gesa menuju ke perpustakaan. Apakah dia ingin belajar sebanyak itu? Bagaimanapun, saya menuju lebih dalam ke asrama. Tujuan saya adalah sebuah paviliun dekat kamar 201. Seseorang sedang menunggu di sana pada saat saya tiba. Aku berjalan menghampirinya. Dia sepertinya telah melihatku juga saat dia dengan ringan melambaikan tangannya. Anda di sini. Yoyonha berbicara dengan senyum cerah. Seperti biasa, pakaian kasualnya hitam. Kulit putihnya cocok dengan blus hitam dan rok hitamnya. Ya. Jadi, mengapa kamu memanggilku? Yoyonha menatapku dengan mata penuh minat. Alasan saya datang kepadanya adalah sederhana. Itu karena ginseng yang saya temukan ketika saya pergi ke Suwon bersama Kim Suho. Itu adalah ginseng berusia 5 tahun, dan saya berpikir dengan hati-hati tentang cara menggunakannya. Saya tidak berencana menjualnya karena sekarang saya punya lebih dari cukup uang. Penggunaan terbaik darinya adalah menghasilkan obat, tetapi saya tidak memiliki koneksi dan peralatan untuk melakukannya. Saya mencoba menggunakan kekuatan sihir stigma untuk berjaga-jaga jika itu mungkin, tetapi tampaknya 2 garis stigma sama sekali tidak cukup. Anda membuat perusahaan farmasi, kan? Petik 2. Yoyonha tersentak oleh pertanyaanku yang terus terang. Tetapi siapapun bisa mengetahuinya. Kebanyakan orang di Kyub sudah tahu bahwa Yoyonha sedang melakukan bisnis. Petik 2. Sudah sekitar 2 bulan. Semua kenalan dekat saya tahu tentang itu. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Perusahaan farmasi Yoyonha ditakdirkan untuk berhasil. Saya meminta Hosup melakukan pemeriksaan latar belakang cepat, dan sepertinya itu tidak berjalan dengan baik saat ini. Meskipun dia memiliki peneliti dan peralatan yang diperlukan, dia kekurangan bahan. Itu bisa dimengerti. Untuk Yoyonha saat ini, menemukan penggali ginseng yang tepat akan sulit. Kebanyakan penggali ginseng yang terampil telah memiliki kontrak eksklusif dengan perusahaan farmasi raksasa, dan perusahaan ini adalah raksasa sejati yang tidak akan tersentak pada nama Essence of the Stride. Namun, farmasi adalah industri besar di dunia ini, jadi Yoyonha tidak akan menyerah. Akhirnya, perusahaan farmasinya akan menjadi salah satu dari 3 perusahaan farmasi teratas. Berkat koneksi, Yoyonha selalu terobsesi, hanya butuh 10 tahun. Sini. Saya melemparkan ginseng padanya. Yoyonha menerimanya dengan tatapan bingung. Begitu dia mengidentifikasi itu, rahangnya jatuh. Dengan ini, saya berharap saya dapat dianggap sebagai salah satu dari koneksinya. Ini ginseng berusia 5 tahun. Gunakan itu untuk penelitian, dan Anda dapat membayar saya kembali nanti dengan obat berkualitas tinggi. Petik 2. Itu yang aku katakan. Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan farmasi Yoyonha. Jika saya ingat dengan benar, hadiahnya adalah peneliti. Dengan hadiah ini, dia tidak pernah melupakan teknik yang dia peroleh. Saya tidak perlu menunggu lama sampai saya bisa menerima obat-obatan tingkat menengah. Yoyonha melihat bola-bali antara aku dan ginseng, lalu menyingkirkan ginseng itu. Di mana kamu mendapatkan ini? Ginseng tidak sering muncul di pasaran akhir-akhir ini. Petik 2. Segera setelah mengatakan itu, Yoyonha tersentak. Pasar yang dia maksud adalah Valet Banquet, pasar gelap. Dia mulai berkeringat sedikit, dan aku menyeringai. Itu mungkin, kan? Petik 2. Ya, tentu saja. Aku bahkan akan membayarmu dengan bunga.
Ini akan memakan waktu cukup lama. Petik 2. Tidak apa-apa. Saya memberinya acungan jempol. Yoyonha menatapku dengan tenang, lalu tersenyum nakal. Petik 2. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu bersiap untuk kompetisi menyanyi? Iya, aku memilih lagu, dan aku pergi latihan pagi ini. Pagi ini? Iya, itu sebabnya aku tidak ada di kelas untuk pengumuman pagi. Kyuk bahkan merekrut musisi profesional untuk kompetisi kelas. Mereka semua adalah orang-orang dengan hadiah yang berkaitan dengan musik, dan mereka mengatur lagu yang saya pilih kurang dari 1 jam. Lalu bisakah aku menantikannya? Yoyonha tampaknya menertawakan pemikiran saya bernyanyi, tetapi saya menjawab dengan percaya diri. Ya, nantikan itu. Itu akan melampaui harapan Anda. Petik 2. Lalu tiba-tiba, jam tangan pintar Yoyonha bergetar. Itu panggilan. Yoyonha melirik jam tangannya, lalu menatapku kembali. Aku akan pergi sekarang. Ya terima kasih. Saya akan kembali hari ini untuk 2 orang. Tidak, 3 kali lipat di masa depan. Petik 2. Ketika aku dengan bijaksana berbalik untuk pergi, Yoyonha mengangkat telepon dengan earphone. Tapi tiba-tiba, saya jadi penasaran dengan isinya, jadi saya tegang telinga saya. Hadiah, pengamatan, dan membaca saya, diaktifkan, membuat saya menguping panggilan Yoyonha. Tanda hubung. Ya, saya di rumah sakit Daehyun. Perawat mengatakan bahwa jari Chai Jinyon baru saja bergerak. Saya mampir untuk memeriksa apakah itu benar. Ketika saya mendengar suara ini, kaki saya tiba-tiba berhenti di tempat. Saya dengan cepat berbalik dan menghadap Yoyonha. Sangat. Ya tapi. Tunggu sebentar. Yoyonha menunda panggilan dan menatapku. Saya bertanya tanpa peduli tentang menjadi bijaksana. Petik 2. Untuk apa ini? Hanya jejaring. Saya melihat. Ada apa dengan wajah itu? Saya berbalik tanpa menjawabnya. Saya merasakan sakit menyengat di pelipis saya. Aku merenung saat aku berjalan dengan linglung. Jari Chai Jinyon bergerak. Tentu saja, itu mungkin kesalahan oleh perawat, atau bahkan goncangan sederhana. Tapi bagaimanapun, berita ini membuat jantung saya berdetak kencang. Petik 2. Setelah berjalan sebentar, saya menemukan sebuah bangku. Aku duduk. Saya jatuh dalam pikiran, hampir tanpa jiwa. Intinya benih itu berkecambah. Saya perlu tahu waktu yang spesifik. Sekarang kaki saya terbakar, saya ingat kitab kebenaran. Saya segera membukanya dan bertanya. Kapan benih iblis di Chai Jinyon akan berkecambah? Kitab kebenaran tidak memberitahu saya jawabannya, yang berarti kekuatan sihir stigma tidak cukup. Saya memperluas cakupan pertanyaan dan bertanya lagi. Beri aku perkiraan berapa banyak benih iblis di Chai Jinyon telah berkembang. Kali ini, kedua garis stigma terhisap. Kemudian, angka 89% terukir di halaman buku. 89%. Dengan asumsi bahwa benih tersebut memiliki masa inkubasi 5 tahun, saya hanya memiliki setengah tahun yang tersisa. Setengah tahun. 6 bulan. Sebelum akhir musim dingin dan kembalinya musim semi. Itu dia. Saya tidak punya banyak waktu. Dengan wajah kaku, aku mengangkat jam tangan pintarku. Kapan Anda akan menghubungi saya lagi? Pesan bos memasuki mata saya. Kompetisi kelas tahun pertama Cube dimulai sekarang. Kompetisi kelas yang ditunggu-tunggu para taruna tahun pertama akhirnya dimulai. Hari pertama kompetisi kelas dimulai dengan turnamen sepak bola. Semua orang dari kelas Veritas pergi bersorak untuk 11 teman sekelas yang berpartisipasi. Sementara sebagian besar kadet bersukacita pada kenyataan bahwa tidak akan ada kelas analisis fenomena realm, pertandingan sepak bola dimulai. Wow! Itulah reaksi saya setelah mengamati pertandingan hanya 20 menit. Saya senang saya tidak berpartisipasi. Betapa kuatnya itu. Meskipun menggunakan kekuatan sihir dilarang, taruna adalah eksistensi yang kemampuan fisiknya telah melampaui kemampuan manusia. Untuk monster yang bisa berlari 100 meter dalam 3 detik, mustahil untuk mengadakan pertandingan sepak bola normal. Bola sepak terbang bola-balik, begitu pula para pemain. Saya menonton pertandingan sepak bola dunia wuxia ini seperti sedang menonton film. Lalu tiba-tiba, Rahel, yang duduk di sebelahku, menepuk pundakku. Ketika aku berbalik, Rahel menatapku dan bergumam. Iya nih. Hari ini bernyanyi. Bagaimana dengan itu? Lagu apa? Lagu apa yang aku nyanyikan? Rahel mengangguk. Dia tampak agak khawatir, tetapi juga takut. Apakah dia khawatir aku akan gagal? Baik sekali. Saya menjawab sambil tersenyum. Pernahkah kamu mendengar tentang If? Iya nih. Sepertinya dia tidak tahu. Saya tidak bisa menyalahkannya. If adalah lagu yang dirilis pada 2008. Mungkin karena saya menyebut beberapa penyanyi sungguhan ketika saya menulis novel ini, Taeyeon juga ada di dunia ini. Secara alami, lagunya, jika, juga ada. Meskipun itu adalah lagu dari artis wanita, saya memilih lagu itu karena saya berempati dengan lirik lagu, khususnya baris, saya takut bertemu karena selamat tinggal yang akan datang di masa depan. Rahel sih mungkin belum pernah mendengarnya.
Itu dirilis pada tahun 2008. Petik 2. Petik 2. 2008. Aku pikir begitu. Saya harus menurunkan kunci, tetapi musisi yang disewa Cube membuat semua pengaturan yang diperlukan. Mereka bahkan memuji saya, menyebut saya penyanyi hebat. Wah. Pada saat itu, orang banyak bersorak-sorai. Saya melihat pertandingan dan melihat Kim Suho melakukan perayaan gol. Sekarang saya memikirkannya, kompetisi kelas adalah cara untuk membuat Kim Suho bersinar. Petik 2. Kemudian, saya menemukan Chae Na-yun duduk di kursi depan, bersorak gembira. Sebagian diriku langsung merasa gelisah. Apakah Chae Na-yun mendengar berita itu? Apakah dia tahu bahwa kakak laki-lakinya akan bangun dalam setengah tahun? Pada saat itu, Chae Na-yun berbalik dan menatap mataku. Aku tersenyum lemah padanya, lalu berbalik. Waktu berlalu, dan pertandingan sepak bola berdurasi 90 menit berakhir. Kelas kami adalah pemenang yang jelas. Kim Suho dan Shin Jong-hak masing-masing mencetak 3 gol dan 2 gol, dan lawannya tidak mencetak 1 gol pun berkat penyelamatan ajaib Yi Yong-han dan pertahanan pendukung Kim Horak. Kompetisi luar ruangan berlanjut hingga 171. Setelah itu, para kadet pindah ke auditorium dalam ruangan untuk menonton acara terakhir hari ini, kompetisi menyanyi. Di auditorium yang memiliki kapasitas maksimum 4.000 orang, kadet tahun kedua dan ketiga juga bisa dilihat. Oh benar, kompetisi kelas hanya untuk tahun pertama. Itu sebabnya ada begitu banyak senior di sini. Petik 2. Chae Na-yun, yang melihat sekeliling auditorium bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak kakak kelas, akhirnya menyadari. Yo Yeon-ha balas dengan ringan. Iya, senior kelas 2 kita tidak bisa berpartisipasi bahkan jika mereka mau, jadi mereka malah menonton. Apakah Kim Ha-jin benar-benar akan mewakili kelas kita? Ketika dia mengatakan itu, Chae Na-yun melihat sekeliling. Kim Ha-jin tidak terlihat. Dia kemungkinan berada di ruang tunggu, dan Chae Na-yun tidak bisa tidak khawatir. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, Kim Ha-jin tidak terlihat seperti tipe yang bisa bernyanyi dengan baik. Dia tampak seperti orang tuli yang stereotip. Bukankah dia hanya mempermalukan kelas mereka? Dia terlihat percaya diri. Dia mengatakan kepada saya untuk menantikannya, jadi saya setuju. Petik 2. Yo Yeon-ha terkekeh dan mengalihkan pandangannya ke atas panggung. Pembawa acara muncul pada saat itu. Dia bertukar obrolan ringan dengan penonton, lalu memulai kompetisi menyanyi tepat pukul 6 tepat. Yang pertama di atas panggung adalah Neily, seorang kadet wanita Amerika dari kelas dunia. Aku memilih lagu berjudul Janji. Neily menyanyikan lagu R&B yang disebut Promise. Oh, aku tahu lagu ini. Chae Na-yun menjadi bersemangat karena itu adalah salah satu lagu yang disukainya. Neily bertemu dengan harapan Chae Na-yun, memanaskan suasana dengan suara ledakan dan getarannya. Petik 2. Dia harus menjadi pemenang tempat pertama. Ya, dia penyanyi yang hebat. Tiba-tiba Kim Suho menjawab gumaman Chae Na-yun. Dia telah mendekatinya sebelum dia menyadarinya. Kim Suho, kapan kamu sampai di sini? Baru saja. Jadi kapan Ha-jin datang? Petik 2. Aku tidak tahu. Setelah Neily, seorang kadet Tiongkok dari kelas budidaya bernama Jin Harim muncul. Dia menyanyikan lagu berjudul Sad Day, namun lagu lain dengan nada tinggi. Itu sama untuk kadet setelah Jin Harim. Kadet yang dipilih sebagai wakil mereka semua memilih lagu dengan nada tinggi dan klimaks yang kuat. Kompetisi berlanjut dan akhirnya mencapai tahap ke-9. Au, telingaku. Chae Na-yun dan banyak kadet di antara hadirin mulai bosan mendengarkan lagu-lagu sejenis. Itu dulu. Tak. Kim Ha-jin berjalan ke atas panggung dengan langkah tegas. Dia berpakaian bagus tidak seperti dirinya yang biasanya. Jaket dan celana jeans hitamnya cocok untuknya, dan dia tampak lebih tinggi dari biasanya seolah-olah dia memiliki sisipan sepatu. Oh, lihat Ha-jin gelombang. Sudut-sudut mulut Kim Suho praktis digantung di telinganya ketika dia menatap Kim Ha-jin. Chae Na-yun terkejut melihat Kim Suho yang seperti itu. Harap kenalkan dirimu. Pembawa acara memberitahu Kim Ha-jin. Sampai saat itu, para penonton masih berisik. Mungkin karena lawan ke-8 bernyanyi terlalu baik, semua orang sibuk berbicara di antara mereka sendiri untuk memperhatikan Kim Ha-jin. Namun, aku Kim Ha-jin dari kelas Veritas. Satu kalimat oleh Kim Ha-jin membungkam kerumunan. Cara suaranya berdering di mikrofon ternyata sangat menyenangkan. Aku menyiapkan lagu berjudul If. Jika. Iya nih, saya tidak berpikir banyak orang telah mendengarnya. Ini dirilis pada 2008. Kemudian, para penonton mulai bergerak. Apa? 2008. Apakah ini berlari? 1. Apakah dia pelacur perhatian? 2008. Saat itulah Taruna tahun pertama lahir. Mendengar bahwa musik itu berasal dari hampir 2 dekade lalu, sebagian besar kadet tampaknya berpikir itu kuno. Namun, Kim Ha-jin tetap tidak terganggu dan mulai. Lalu saya akan mulai. Lampu-lampu mati selain lampu panggung yang menyinari Kim Ha-jin, dan iringan piano yang monoton terdengar. Segera, napas Kim Ha-jin meleleh menjadi suara piano. Jika aku harus pergi. Dan baris pertama lagu itu terdengar. Sudah cukup. Satu baris itu menghilangkan keluhan penonton.
Vokalnya yang lembut tampaknya memeluk auditorium. Baris pertama, baris kedua. Ketika lagu lambat itu berlanjut, auditorium itu menjadi lebih tenang sampai hanya suaranya yang memenuhi auditorium besar itu. Karena aku seperti orang bodoh, dan hanya bisa melihatmu dari jauh. Dengan mata terpejam, Kim Ha-jin membacakan lirik seolah dia menikmatinya. Tidak ada nada tinggi atau teknik mewah. Namun, suaranya yang luar biasa indah memikat seluruh hadirin. Berat, halus, manis, dan sedang, semua orang menahan napas saat menikmati momen ini. Suaranya. Chae Na-yun bergumam linglung. Merinding yang tulus bangkit di lengannya, sementara matanya menangkap sosok bernyanyi Kim Ha-jin. Suaranya tampak bergetar di depannya, bersinar cemerlang sampai-sampai dia merasa bisa menyentuhnya jika dia menggapai sedikit. Karena aku takut dengan kesedihan dan rasa sakit yang datang setelah pertemuan kita. Baris terakhir dari lagu itu adalah paku di peti mati. Sebuah falsetto dingin yang sempurna menyatu dengan suasana yang panas. Bahkan setelah lagu berakhir, para penonton linglung seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Segera, mereka bertepuk tangan. Namun, Chae Na-yun tetap diam tanpa gerakan. Lagu yang belum pernah didengar oleh hadirin disempurnakan oleh Kim Ha-jin. Liriknya masih melekat di telinganya. Terima kasih. Kim Ha-jin membuat senyum malu-malu saat dia membungkuk kepada hadirin. Pada saat itu, matanya bertemu dengan Rahel. Karena suatu alasan, mata Rahel basah karena kesedihan. Musik ini sangat menyedihkan. Berpikir demikian, Kim Ha-jin tersenyum ringan. Tapi di belakang Rahel ada Chae Na-yun. Ketika dia menemukan Chae Na-yun, senyum di wajahnya menghilang, dan dia berbalik merasa sedikit tidak nyaman. Segera, dia menerima peringatan di jam tangannya. Anda mendapatkan 98 SP. Bonus keberuntungan diaktifkan. Anda mendapatkan 15% SP tambahan. 1. https://n.wikipedia.org/wiki-trot-buka music tutup.